Suami saya 2 tahun yang lalu divonis gagal ginjal stadium akhir. Itu berat badannya sekitar 140 kilo. 140 kilo dengan tinggi badan 75, itu badannya sebesar anak gajah. Saya pikir pertama itu karena asam urat, ya. Diagnosa pertama asam urat, gitu kan. Akhirnya dikasih konsumsi asam urat. Tapi ternyata masih terus berkelanjutan. Selama 6 bulan itu dekatnya naik turun, sampai akhirnya, mohon maaf, bola testis suami saya sebesar bola sepak takraw. Kaki bengkak seperti kena kaki gajah. Akhirnya saya bawa suami saya ke IGD, dan setelah hasil lab semuanya divonis gagal ginjal stadium akhir dengan ureum dan keratin, ya, ureum sama keratin, ya, itu sekitar 235. Dokter menvonis mau tidak mau harus segera cuci darah. Dari pihak keluarga menolak, karena bagaimanapun juga kalau cuci darah, stigma di luar itu cuci darah berarti cap mati. Sampai akhirnya saya memutuskan, fine, cuci darah demi menyelamatkan suami saya. Dan jawabannya pun sama, ibu tidak usah berharap banyak, keajaiban untuk gagal ginjal. Ini Pak, seolah beliau yang tahu, gitu kan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ibu cuma cukup doa dan menyerahkan ke fungsi ginjal suami ibu kepada mesin. That's it, itu aja. Dan di rumah sakit Habibie itu kurang lebih ada 1000 lebih pasien gagal ginjal, mulai dari usia 18 tahun sampai usia 60 tahun. Dan itu semuanya mempunyai kondisi yang sama. Satu ruangan 20 bed, itu semuanya dengan wajah senyum. 1 bulan sekali kita ada konseling, semuanya jawaban sama. Ada yang ditinggalin istri karena anak, suami sudah tidak bisa berdiri, dalam artian impoten, ya, gitu kan. Saya sudah berpasrah dengan keadaan, fine, gitu loh, mungkin ini cobaan saya, gitu kan. Tinggal jalanin aja, toh alhamdulillah, gitu kan, masih ada mesin, gitu kan. Tinggal seminggu 2 kali ke mesin, seminggu 2 kali ke mesin, tapi sudah nggak bisa kencing, sudah tidak bisa kencing, sudah tidak berkeringat, daya pikir menurun, konsentrasi menurun. Sampai akhirnya Januari suami saya masuk ke ICU, rumah sakit Al-Islam, selama 10 hari. Seperti apa rasanya di ICU, gitu kan. Nah, sebulan yang lalu kami dapat beberapa produk dari PT Momen, yaitu Smooth, Seal, mana ini, MMN, dan Flex. Suami saya minum Smooth kurang lebih 3-4 hari barengan dengan Seal. Dan pada hari Kamis, itu berarti pada hari ke-3 atau 4 atau 5, ya, kurang lebih kan, suami saya minum Flex. Tiba-tiba bertanya sama saya, malam Jumat tadi yuk, saya bilang, emang bisa, saya bilang gitu. Karena saya takut, gitu kan, bagaimana itu juga itu mental laki-laki akan kena saat melakukan, tapi tidak dari up. Saya herbal yang saya minum bukan cuma yang dari produk PT Momen doang, mohon maaf, ada beberapa perusahaan yang lain yang suami saya juga sudah minum. Yang saya rasakan adalah setengah tiang. Mungkin bapak-bapak paham ya, setengah tiang. Ibu-ibu mungkin juga ada yang mau tahu apa setengah tiang. Setengah tiang itu berarti berdiri enggak, tidur juga enggak, gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah setelah minum Morek, saya setelah 2 tahun puasa bisa merasakan yang namanya 1 full tiang. Kalau ditanya berapa ronde, orang sakit loh, minumnya cuma 1 saset, 2. Suami saya minum 2 saset, itu sudah bisa merasakan 1 tiang full untuk 2 ronde. Dan itu untuk 2 hari. Nah, terus saya tanya, karena saya memang 2 tahun benar-benar protek suami saya tanya, jantung berdebar enggak, gitu kan. Karena suami saya memang sudah ada pembengkakan jantung, gitu kan. Dan itu enggak dia rasakan, tidak ada debar jantung, itu sudah gitu tidak ada keringat dingin, walaupun judulnya minum obat seperti itu, Flex, gitu kan. Padahal pada kasus orang yang sudah mengalami pembengkakan jantung itu dilarang, ya. Dan dari pasien-pasien rumah sakit Habibie yang saya sering sharing, itu semuanya yang punya jantung, yang punya gagal ginjal, yang punya diabetes, semuanya kondisinya sama, tidak bisa berdiri. Alhamdulillah, suami saya salah satu dari sekian banyak pasien itu bisa berdiri kembali sampai sekarang. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가